Pernahkah kamu melihat seorang ibu tua yang tiap malam bangun di sepertiga malam, walau tubuhnya lemah dan hidupnya serba kekurangan? Tak ada suara keluhan, tak ada permintaan duniawi yang muluk. Tapi, setelah 30 hari tahajud, Allah memperlihatkan sesuatu yang tak masuk akal pada keluarganya. Dan semua itu berawal dari sebuah sajadah tua di sudut kamar bambu. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Namanya Ibu Marhamah. Usianya 63 tahun. Hidup di sebuah rumah panggung sederhana yang dindingnya mulai rapuh. Suaminya sudah meninggal 8 tahun lalu, meninggalkannya dengan 2 cucu yang masih kecil. Anak semata wayangnya, Ayuni, harus bekerja sebagai buruh cuci di kota lain. Setiap hari, Ibu Marhamah berjualan gorengan di depan rumah. Penghasilannya tak seberapa, tapi wajahnya selalu tersenyum, seakan hidup ini tak pernah memberatinya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun di kampung itu. Setiap malam, tanpa absen, Ibu Marhamah bangun di jam 3 pagi. Ia wudhu dengan air dingin, dan sholat tahajud sendirian. Tak ada yang menyuruhnya, tak ada yang memaksanya. Hanya satu alasan, ia merasa damai saat sujud di waktu sunyi. Di rakaat pertama, ia hanya membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Di rakaat kedua, ia membaca Al-Fatihah dan Al-Insyirah. Lalu ia berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, berilah Ayuni kekuatan di perantauan. Limpahkan rezeki padanya, dan jauhkan cucu-cucuku dari kesusahan. Jadikan aku ibu yang kau ridho, meski hidupku sederhana. Dan jika aku wafat, wafatkan aku dalam sujud. Air matanya selalu menetes saat berdoa. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena ia yakin Allah sedang mendengarkan. Banyak orang mengira sholat tahajud hanya untuk yang punya hajat besar atau masalah berat. Tapi sesungguhnya, tahajud adalah ibadah untuk mereka yang ingin dekat dengan Allah, tanpa syarat dunia. Dalam kesunyian malam, ada suara hati yang paling jujur, dan itu hanya bisa keluar saat engkau bersimpuh di hadapannya. Di hari kelima, sesuatu mulai terjadi. Bukan pada Ibu Marhamah, tapi pada Ayuni, anaknya di kota besar. Ayuni mendapat panggilan kerja dari sebuah restoran ternama. Padahal sebelumnya, ia ditolak di mana-mana. Ia heran. Kenapa setelah doa ibuku aku rasakan begitu banyak kemudahan tiba-tiba? Tapi ia tak tahu, ibunya sudah 5 malam berdoa dengan penuh cinta dan air mata di sepertiga malam. Dan, ini baru permulaan. Hari ke-6, angin pagi menyapu daun-daun di halaman rumah panggung itu. Ibu Marhamah, seperti biasa, selesai tahajud lalu membuat teh manis dan mulai menyiapkan adonan gorengan. Hari-harinya berjalan sederhana, tapi hatinya selalu penuh dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sementara itu, di kota, Ayuni mulai bekerja di restoran baru itu. Ajaibnya, ia langsung disukai oleh pemilik restoran karena kerajinannya, meski baru saja masuk. Salah satu pelanggan bahkan memberi tip besar dan berkata, "Kamu ini beda ya, Mbak. Rasanya damai kalau dilayani kamu." Ayuni hanya tersenyum. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Doa-doanya lebih mudah terkabul. Hatinya lebih tenang. Dan entah kenapa, bayangan wajah ibunya di desa terus muncul setiap malam menjelang tidur. Malam itu, ia telepon ibunya. "Bu, tadi aku dapat bonus dari restoran. Bosku baik banget,
Dan pelanggan juga banyak yang suka. Aku nggak tahu kenapa semuanya terasa lancar sekarang. Ibu Marhamah hanya menjawab lirih. Nak, itu bukan karena kamu hebat. Tapi mungkin karena Allah sedang membuka jalan untukmu. Ibu cuma minta satu hal, jangan pernah tinggalkan sholat. Dan setelah panggilan itu, Ayuni menangis. Ia sadar, ada kekuatan besar di balik sujud ibunya. Di desa, malam demi malam terus berlalu. Ibu Marhamah tak pernah absen. Sekarang, ia mulai membaca surat yang lebih panjang. Kadang, ia menangis tanpa suara di tengah sujudnya. Pada malam ke-10, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah padang pasir. Haus, lelah. Lalu muncul cahaya putih yang membasuh dahinya dan berkata, "Teruslah bersujud, wahai hamba yang setia. Engkau tak sendiri. Doamu naik ke langit setiap malam." Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi juga dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan. Damai yang menyeluruh. Esok paginya, hal yang tak pernah ia duga terjadi. Ada seseorang berdiri di depan rumahnya. Seorang pria muda dengan mobil sederhana. "Permisi, apakah ini rumah Ibu Marhamah?" "Iya, Nak. Ada apa ya?" "Saya alumni pesantren dulu, Bu. Saya lewat desa ini, dan teringat bahwa dulu Ibu pernah bantu saya saat saya kelaparan waktu mondok. Sekarang saya sudah punya usaha. Saya ingin membantu Ibu balik." Ibu Marhamah terdiam. Ia bahkan tak ingat peristiwa itu. Tapi air matanya menetes. Anak muda itu menyerahkan sebuah amplop berisi uang, dan berkata, "Buat tambahan dagangan Ibu ya. Anggap ini titipan Allah." Malam ke-21. Langit desa tampak bersih, bintang-bintang bercahaya terang. Di dalam kamar kecilnya yang berdinding bambu, Ibu Marhamah kembali bersujud. Sajadahnya sudah lusuh, namun semangatnya tetap utuh. Sejak malam pertama, doanya tak berubah, untuk keselamatan Ayuni dan masa depan cucu-cucunya. Tapi malam itu, ia menambahkan sesuatu yang baru. "Ya Allah, kalau Engkau tak berkenan memberikan kemudahan untukku, maka limpahkanlah kemudahan itu untuk anakku dan orang-orang yang aku cintai. Biarlah aku menjadi jalan bagi mereka, meski aku harus lelah di dunia. Asal Engkau ridha, itu cukup." Lagi-lagi air matanya menetes, menyatu dengan dinginnya lantai. Sementara itu, Ayuni sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Tiba-tiba motornya ditabrak mobil dari belakang. Ia terpental, dan tak sadarkan diri. Warga menolong dan membawanya ke rumah sakit. Pagi itu, telepon berdering di rumah Ibu Marhamah. "Bu, Ayuni kecelakaan. Sekarang ada di Rumah Sakit Harapan Bunda, Kota." Detak jantung Ibu Marhamah seperti berhenti sejenak. Ia langsung mengambil jarik dan uang seadanya. Ia bahkan tak sempat membawa bekal. Namun yang luar biasa, saat ia sampai di rumah sakit, Ayuni sudah siuman. Dan dokter berkata, "Ibu, ini keajaiban. Biasanya dengan benturan seperti ini, pasien bisa alami cedera otak ringan atau patah tulang. Tapi anak ibu hanya lecet dan sedikit pusing. Kami sendiri kaget." Ibu Marhamah memandang wajah Ayuni yang terbaring lemah. Tangannya gemetar, lalu ia berbisik, "Tahajudmu belum dimulai, Nak, tapi Allah sudah mendengar doa ibu untukmu." Ayuni menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, mulai malam ini, aku nggak mau nunda lagi. Aku mau tahajud juga, bukan karena aku minta rezeki, tapi karena aku ingin ikut bersyukur seperti ibu." Beberapa hari setelah peristiwa itu, Ayuni pulih total. Ia bahkan ditawari promosi oleh pemilik restoran tempat ia bekerja. Tapi Ayuni menolak. "Saya ingin mulai usaha sendiri. Saya ingin lebih banyak waktu buat ibadah, dan buat ibu." Tanpa disangka, bosnya malah menawarkan modal. "Kalau begitu, saya bantu kamu buka warung makan. Kamu orang jujur. Saya percaya kamu." Hari ke-26. Ayuni dan Ibu Marhamah kini rutin tahajud bersama. Dulu, hanya Ibu Marhamah yang menangis di atas sajadah lusuh itu. Tapi kini,
Ada dua air mata yang jatuh bersama, dua suara lirih yang menggetarkan langit di sepertiga malam. Setelah kecelakaan tempo hari, Ayuni merasa hidupnya diberi reset oleh Allah. Ia tak lagi mengejar dunia. Ia mengejar makna. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan cinta kepada Allah. Beberapa hari kemudian, warung makan kecil Ayuni dibuka. Lokasinya sederhana, dekat pasar, hanya ada 3 meja. Tapi karena Ayuni memulai usaha dengan wudhu dan doa tahajud, rezekinya seperti ditarik dari segala arah. Hari pertama, ia hanya menyiapkan 15 porsi. Tapi semuanya habis dalam waktu 1 jam. Hari kedua, datang pelanggan baru yang bertanya, "Mbak, ini masakannya beda. Ada rasa tenangnya. Kayak dimasakin ibu sendiri." Hari ketiga, seorang food vlogger lokal datang dan mengulasnya. Dalam waktu 1 minggu, warung Ayuni ramai luar biasa. Dan di malam ke-28, Ayuni sujud lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, aku dulu keras kepala, sibuk mengejar gaji besar dan pengakuan orang. Tapi hari ini, aku malah mendapatkan ketenangan saat aku justru tunduk pada MU. Jika semua ini karena tahajud ibu, maka izinkan aku melanjutkan warisan itu." Di desa, Ibu Marhamah menolak ikut tinggal di kota meski Ayuni sudah berkali-kali membujuk. "Ibu cukup di sini, nak. Sajadah ibu sudah menyatu dengan lantai rumah ini. Lagi pula, Allah selalu tahu di mana harus menurunkan keberkahannya." Namun, warga desa mulai memperhatikan perubahan pada Ibu Marhamah. Wajahnya cerah, dagangannya laris, dan ia sering memberi makanan gratis pada anak-anak kecil dan janda tua di kampung. Lalu, datang surat undangan dari kelurahan. "Ibu Marhamah, kami mengundang ibu sebagai narasumber untuk pelatihan UMKM ibu-ibu desa. Kami tahu kisah ibu dari cucu Pak RT yang kuliah di kota. Kami ingin ibu menginspirasi warga lainnya." Tangannya gemetar. Ia bahkan tak pernah sekolah tinggi. Tapi hari itu, ia berdiri di hadapan puluhan ibu rumah tangga dan hanya berkata satu hal. "Saya bukan pengusaha. Saya bukan orang pintar. Tapi saya yakin, siapapun yang menaruh wajahnya di lantai untuk Allah di malam hari, maka Allah akan meninggikannya di siang hari di hadapan manusia." Dan semua hadirin menangis mendengarnya. Hari ke-30. Langit menjelang subuh itu begitu teduh. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Tapi di dalam rumah kecil yang terbuat dari kayu dan bambu, 2 wanita sedang dalam sujud panjang. Tak ada kata, hanya suara tangis pelan. Ibu Marhamah dan Ayuni sudah menyelesaikan 30 malam penuh tahajud tanpa putus. Tak pernah mereka bayangkan bahwa di akhir perjalanan ini, hati mereka akan terasa selapang ini. Bukan karena harta, bukan karena popularitas, tapi karena satu hal. Mereka merasa dicintai oleh Allah. Pagi itu, sebelum subuh berakhir, Ayuni berkata kepada ibunya, "Bu, izinkan aku bangun musola kecil di halaman rumah kita. Biar siapapun bisa sholat malam di sini. Aku ingin semua orang merasakan apa yang kita rasakan." Ibu Marhamah hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Di siang hari, sebuah kejutan datang. Seorang pria paruh baya datang ke rumah mereka. Ia membawa koper besar dan sebuah amplop coklat. Namanya Pak Rashid, seorang pengacara dari Jakarta. "Maaf Bu Marhamah, saya kesini atas amanah dari almarhumah Ibu Nuraini, sahabat lama Ibu di pesantren dulu. Beliau wafat sebulan lalu, tapi meninggalkan wasiat." Ibu Marhamah tertegun. Ia tak pernah mendengar kabar Nuraini lagi selama puluhan tahun. Pak Rashid membuka surat wasiat itu. "Jika aku wafat sebelum bisa menemui Marhamah, maka serahkan seluruh tabunganku dan tanah yang aku miliki untuknya. Ia wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Dan aku ingin bantu membangun surga kecilnya di dunia, seperti yang pernah ia doakan dahulu." Jumlah tabungan itu mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Dan tanah yang diberikan berada di pinggir kota, sangat strategis. Nilainya bisa mencapai miliaran. Ayuni terdiam. Ibu Marhamah hampir tak bisa berkata-kata. "Ya Allah, Engkau tidak pernah tidur.
Bahkan doa puluhan tahun lalu yang sempat aku lupakan, engkau ingat. Beberapa bulan kemudian, sebuah musola kecil berdiri kokoh di halaman rumah. Warga menyebutnya Musola Marhamah. Setiap malam, ada saja yang datang untuk sholat tahajud di sana. Ibu Marhamah kini menjadi inspirasi di kampung. Sementara Ayuni mengembangkan usahanya dan membuka lapangan kerja bagi janda-janda muda di desanya. Tapi satu hal yang paling mengubah segalanya adalah ini. Doa tahajud yang mereka panjatkan selama 30 hari itu tidak hanya mengubah keadaan mereka, tapi juga nasib orang-orang di sekitar mereka. Allah tidak pernah menjanjikan hasil di malam pertama tahajudmu. Tapi Dia selalu menyimpan kejutan indah bagi siapapun yang istiqomah dalam sujudnya. Kadang bukan rezeki yang datang lebih dulu, tapi hati yang dikuatkan. Lalu ketenangan. Lalu arah hidup baru. Dan di akhir perjalanan, barulah Allah membuka pintu yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tahajud bukan sekadar ibadah sunnah. Ia adalah proses pembentukan jiwa dan keteguhan hati. 30 hari bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk mengubah hidup, jika setiap malam dilalui dengan air mata dan pengharapan kepada Allah. Ibu Marhamah dan Ayuni hanyalah simbol. Kita semua bisa menjadi mereka, jika mau bangun malam, bersujud, dan bersabar. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bantu kami dengan like video ini. Tulis di kolom komentar, aku siap tahajud 30 hari berturut-turut. Subscribe channel Rayyan Entertainment untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga kita semua menjadi tamu Allah yang dicintai di waktu sepertiga malam terakhir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.